Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Setyanata Yuga Untoro dengan 3 digit NIM terakhir saya 083 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi logika if-else pada praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, di sini kondisi merupakan pernyataan atau ekspresi logika yang dievaluasi untuk menghasilkan nilai benar atau salah yang digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program dan cara dengan cara memungkinkan program melakukan tindakan yang berbeda tergantung pada hasil evaluasi kondisi tersebut. Jadi kondisi ini merupakan bagian dari struktur data percabangan dan memungkinkan komputer untuk membuat keputusan secara dinamis. Lalu Boolean merupakan tipe data yang hanya dapat memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Lalu fungsi Boolean yang pertama itu sebagai pengambilan keputusan. Jadi Boolean ini memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Lalu menggunakan struktur kontrol seperti if-else untuk menentukan eksekusi program dan mengatur alur pengulangan atau loop dengan while atau for berdasarkan nilai Boolean. Yang kedua, operasi logika, yaitu melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT untuk menggabungkan atau memanipulasi kondisi. Yang ketiga, validasi data, digunakan untuk memeriksa apakah ada input atau data yang dimasukkan valid atau memenuhi kriteria tertentu. Yang keempat, program flow, pengendalian program flow, yaitu pengendalian loop atau iterasi. Loop while atau for biasanya menggunakan kondisi boolean untuk menentukan kapan loop harus berhenti. Yang kelima, representasi status. Boolean merepresentasikan status on atau off, ya atau tidak, dan aktif atau tidak aktif. Lalu kondisional ini adalah istilah untuk menggambarkan alur program yang bisa bercabang. Selain percabangan, struktur tersebut juga dapat dikatakan control flow, decision, conditional, struktur if, dan sebagainya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang diberikan. Pada flowchart, logika digambarkan dalam bentuk cabang jika titik-titik maka titik-titik. Lalu struktur percabangan if. Percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Contohnya jika nilai ujian di atas 80, maka lulus ujian. Sedangkan jika nilai ujian tidak di atas 80, maka tidak lulus ujian. Lalu struktur percabangan if pada program Python. Nah, di sini kita menggunakan operator relasi sama dengan dua ini untuk membandingkan isi variabel ujian. Sedangkan tanda titik dua adalah tanda untuk memulai blok kode. Penulisan blok if harus diberikan indentasi tab atau spasi dua kali. Lalu penulisan indentasi, di sini terdapat dua penulisan indentasi, ada yang salah dan yang benar. Nah, penulisan indentasi yang salah ini tuh ya ada di sini nih, di tulisan print dia diketiknya di bawah if. Nah, itu salah. Yang benarnya itu tuh yaitu diberi jeda seperti tab atau sekitar 3 sampai 4 spasi. Lalu struktur percabangan if else. Percabangan if else digunakan saat terdapat dua pilihan keputusan. Contohnya, jika umur lebih dari sama dengan 17, maka boleh membuat SIM. Sedangkan jika umur di bawah 17, maka belum boleh membuat SIM. Lalu, struktur percabangan if else pada program Python. Di sini
Selain blok if, terdapat juga blok else yang akan dieksekusi apabila umur kurang dari 18 atau umur yang lebih dari sama dengan 18 ini false. Ya, misalkan kita menginput umur 17. Nah, itu kan kurang dari 18 tuh. Maka di bagian if ini akan terbaca false dan akan langsung diabaikan. Lalu selanjutnya struktur percabangan if, elif, else. Percabangan if, elif, else digunakan saat terdapat lebih dari dua pilihan keputusan. Nah, kata kunci elif ini artinya else if. Berfungsi untuk membuat kondisi tambahan apabila kondisi pertama salah. Jadi, jika dimasukkan input dan jadi alurnya tuh kita memasukkan nilai atau suatu pernyataan. Nah, jika if yang pertama ini benar, maka yang ini benar. Dan jika pada if ini terbaca false atau salah, maka akan diabaikan dan langsung ke elif. Nah, jika yang kedua ini benar, maka yaitu yang benar. Namun jika elif ini juga salah atau false, maka langsung ke else, yaitu ya nggak ada yang benar. Nah, di sini ada contoh program if, elif, else. Ada flowchart dan juga program pada Python. Jadi alurnya itu kita menginput nilai, misal kita menginput nilai 50, maka di sini akan dibaca dulu oleh decision block yang pertama. Nah, karena 60 itu kurang dari 90, maka akan terbaca tidak dan akan berlanjut sampai di sini. Nah, karena nilainya masih kurang dari 60, maka akan terbaca grade E. Selanjutnya flowchart. Nah, flowchart ini merupakan diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Flowchart ini digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Fungsi flowchart yaitu memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Nah, flowchart ini berperan penting untuk memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Nah, di sini ada simbol-simbol flowchart. Saya akan menjelaskan beberapa saja yang saya gunakan. Yang pertama di sini ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain. Simbol ini biasa disebut dengan connecting line. Jadi untuk menghubungkan simbol satu dengan yang lainnya. Lalu ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start, atau stop dari suatu kegiatan. Lalu di sini ada processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Lalu ada simbol decision ini yang berbentuk bola ketupat, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, buat yang lainnya kalian bisa pause video ini dan baca sendiri ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung berpindah ke Scratch. Nah, di sini sekarang saya sudah mempunyai program menggunakan materi yang sedang kita bahas yaitu kondisional. Nah, di sini sudah ada variabel temperatur. Nah, jadi alurnya itu kita pertama mengklik bendera hijau, lalu program akan nyala, program akan berjalan. Nah, di sini saya sudah menginput temperatur 26,7. Nah, di sini
terdapat kode if. Jika if kurang dari 20, maka if ini akan bernilai true dan akan berkata turn the heater on. Namun jika tidak kurang dari 20, maka if ini akan diabaikan dan langsung lanjut ke else ini. Nah, di dalam else ini terdapat if else lagi. Nah, jadi di else ini akan dibaca oleh if terlebih dahulu di sini. Jika jika suhu berada di antara 19,9 sampai 25,1, maka kode akan membaca oke. Namun jika suhu tidak berada pada range tersebut, maka kode if ini akan di skip dan lanjut ke else ini, yang berarti turn the cooler on. Nah, misal saya sudah menginput 26,7, langsung saja saya run di sini. Nah, sesuai ya, turn the cooler on, karena angka ini tuh tidak berada pada kondisi yang pertama maupun yang kedua. Nah, misal kita ubah menjadi 23 nih, 23 ya. Nah, lalu kita coba lagi. Ini seharusnya berada pada yang kedua ini, kondisi kedua, yaitu program akan bilang oke. Nah, oke sesuai ya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi end, block end, untuk agar harus terpenuhi keduanya ini. Jadi di sini ada lebih dari 19,9 dan juga kurang dari 25,1. Nah, jadi fungsi ini akan true jika kedua kedua ini ya bernilai true. Nah, misal coba kita input 18, nah ya. Nah, ini harusnya kan terbaca oleh if yang pertama nih. Dan harusnya bernilai true, lalu akan memerintahkan turn the heater on. Nah, sesuai ya. Nah, lalu saya sudah membuat juga pada replit di sini pada program Python. Sebenarnya sama aja sih kayak di Scratch tadi. Bedanya ini program berbasis kode. Dan di sini sama saya juga sudah menginput temperatur 20,0. Lalu sini ada if, ada program pertama, ada kode pertama dan juga elif kode kedua, lalu else ini untuk kode ketiga. Nah, jadi di sini saya sudah menginput temperatur 20. Nah, seharusnya akan terbaca oleh elif ini karena 20 ini tuh tidak kurang dari 20, melainkan sama dengan. Jadi akan diabaikan oleh if yang pertama. Kita coba saja langsung ya sini. Kita run dan jawabannya oke. Sudah benar ya, sesuai dengan yang kedua sini. Nah, misalkan kita ubah temperaturnya menjadi 24. Nah, 24 ini kan berada pada range 20 sampai 25. Nah, seharusnya akan terbaca oke. Nah, sama ya. Coba misalkan 19 dah. Ini kan tidak berada pada range elif ini. Melainkan pada if ini yang kurang dari 20. Kita coba saja dan benar. Sudah benar ya ini. Nah, kita coba juga dari yang misalkan berapa ya? 43 lah ya, suhu Bekasi ini. Kita langsung aja run. Ini harusnya terbaca di else ini. Karena 43 ini tidak termasuk pada ketentuan if dan elif ini. Nah, sudah betul ya turn the cooler on. Sesuai ya.
Nah, sekarang saya sudah punya project tentang how old enough to drive, yang maksudnya itu tentang ketentuan umur untuk mengendarai kendaraan di negara South Africa, Meksiko, India, dan France. Nah, di sini sudah ada variables, variable country dan user age. Nah, di sini jadi yang pertama tuh kita kan ditanya di apa pilih negara untuk apa sih? Untuk kita berkendara. Nah, lalu jawabannya akan disimpan di variable country. Lalu selanjutnya akan ditanyakan umur, how old are you? Lalu jawabannya akan disimpan di variable user age. Nah, nanti di bawah sini ada if. Jika kita memilih negara, misalkan South Africa, lalu lalu program akan menjalankan kodenya di bagian South Africa ini. Misalkan kita masukkan negara tadi ya South Africa. Nah, terus how old are you? Nah, di South Africa ini tuh ketentuannya jika umur kita lebih dari 16 tahun, maka kita boleh berkendara. Namun jika kurang dari 16 tahun atau sama dengan 16 tahun, kita belum boleh berkendara. Jadi misal kita masukkan 17, yang berarti kita sudah boleh berkendara dan benar saja. Lalu jika kita menginputkan kita menginputkan misal 8 tahun. Nah, ini kan kan di bawah 16 tahun nih ya. Berarti belum boleh harusnya dan benar. Di sini ada negara lain seperti Meksiko, terus India, habis itu France. Nah, misal kita coba yang lain deh. Tiap negara ini mempunyai ketentuan peraturan untuk berkendara masing-masing. Jadi misal di Meksiko, Meksiko sini ketentuannya sedikit berbeda daripada di South Africa. Nah, di Meksiko ini tuh jika umur kita di atas 17 tahun, kita boleh berkendara. Terus jika umurnya kita belum di atas 17 namun sudah di atas 15 tahun, kita boleh berkendara dengan persetujuan orang tua. Namun jika belum belum lebih dari 15 tahun, tapi sudah lebih dari 14 tahun, kita boleh berkendara dengan didampingi oleh orang tua. Lalu selain itu, jika umurnya belum 14 tahun atau di bawah 14 tahun, kita belum boleh berkendara. Misal kita masukkan 11 tahun, nih. Jawabannya kita tidak boleh berkendara. Yes, betul. Lalu kalau misalkan umur kita 15 tahun, nah ini kan belum lebih dari 15 tahun. Berarti masuknya di if yang you can drive with parental supervision. Jadi dengan pantauan orang tua nih. Guys, kita Meksiko, terus umur 15. Nah, betul. Terus yang lain juga sama sih, hanya beda peraturannya saja. Nah, misal kalau kita menginput negara selain keempat ini, kayak France, India, Meksiko, dan South Africa, maka program akan memunculkan data is not available for this country. Bisa kita masukkan negara Bekasi. How old are you? 23 misalkan. Nah, akan
menyebutkan data is not available for this country karena datanya emang tidak ada di sini. Kita coba lagi dah. Misalkan France, terus umur 18, umur 19 deh. Nah, di sini seharusnya kita sudah boleh berkendara dan benar saja. Ya, kurang lebih sama lah ini programnya sama yang Scratch pertama tadi. Nah, di sini saya juga sudah ada program pada Python yang sama aja sih kayak Scratch tadi, hanya beda ini di program berbasis kode. Nah, di sini sudah ada country untuk menginput negara yang akan kita ya input inilah negara yang ingin kita mengendarai kendaraan di sana. Di sini sudah ada if untuk South Africa, Meksiko, India, dan France. Sama semua kok. Coba kita run aja langsung ya. Nah, langsung ditanyakan mau mengendarai di mana. Kita pilih South Africa deh. Terus umur di sini kita masukkan 18 ya. Harusnya boleh mengendarai kendaraan. Nah, betul saja. Terus kita coba yang lain ya. Misalkan eh misalkan India. Terus how old are you? Kita tulis 14. Nah, ini kurang dari 15 yang artinya kita belum boleh berkendara ya. Dan betul. Terus sama juga misalkan, nah di sini juga udah ada else yang artinya selain dari keempat negara ini, maka datanya tidak ditemukan ya. Kita sama dah, misalkan kita masukkan Cikarang. Walah, Cikarang. Umurnya 19 tahun. Nah, data is not available for this country. Karena emang tidak tersedia datanya di sini. Ya, gitu-gitu aja sih programnya ini. Sama, cuman beda tadi itu kodenya aja. Kita coba lagi dah. Kita coba Meksiko. Nah, how old are you? Kita tulis 15 lah ya. Dan seharusnya program akan memunculkan yang ini nih, yang else if you can drive with parental supervision. Langsung saja kita enter dan benar saja. Jadi alurnya itu kita yang pertama menginput negara yang ingin kita ketahui datanya, terus umur kita, lalu setelah itu program akan memunculkan sesuai dengan negara dan umur yang kita masukkan ke sini. Dan akan muncul ketentuan peraturannya. Kita coba lagi dah. Misal Bandung. How old are you? 42 dan nggak ada tuh. Ya udah begitu aja sih sebenarnya. Kita coba-coba aja ini semuanya. Kita coba India. Nah, India. Terus, nah misalkan kita masukkan umur
16. Yang berarti kita belum boleh mengendarai. Dan benar. Ya, selebihnya gitu lah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih.